Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, Mas Ervan Musliwanjaya. Di sini saya akan presentasikan ya, menjelaskan modul 8.1 mata kuliah jaringan komputer. Oke, langsung saja. Di sini yang pertama ada network layer ya. Eh, jadi tugas utama dari network layer itu sendiri itu sederhana ya. Yang pertama yaitu mengirimkan data dari satu titik ke titik yang lain itu di internet gitu kan. Ya, untuk melakukan itu dia butuh yang namanya IP encapsulation ya, IP encapsulation. Nah, ya. Nah, bayangkan gitu kan, semisal kita nulis surat gitu kan, suratnya itu segmen dari TCP gitu kan. Jadi nggak mungkin gitu kan dikirim polosan gitu kan. Itu harus dimasukkan ke dalam amplop gitu. Misalnya. Nah, amplop inilah yang disebut dengan IP paket gitu. IP paket. Di bagian depan amplopnya ini itu IP akan menulis dua hal yang paling penting, yaitu yang pertama source IP address, alamat pengirim, dan juga source atau destination IP address, yaitu alamat tujuan gitu. Uh, atau alamat tujuan. Jadi tanpa dua alamat tersebut paket kalian bakal nyasar gitu kan kemana-mana gitu. Lalu ada titik satu ada karakteristik IP. Jadi sebagai sebuah protokol ya pengiriman IP itu didesain supaya cepat gitu kan, ringan dan nggak ribet. Makanya IP itu punya tiga karakteristik. Yang pertama itu connection, ya, base effort, dan juga media independent gitu. Lalu ada connectionless. Nah, hmm, karakteristik pertama connectionless gitu ya. Itu nggak butuh koneksi awal gitu. Semisal kalian mau ngirim surat gitu kan, surat biasa lewat kotak pos gitu kan. Uh, jadi apa kalian harus nelpon teman kalian dulu buat nanya, aku mau ngirim surat nih gitu kan? Ya bakal ya pastinya enggak gitu kan. Jadi kalian tinggal masukin aja ke jadi kalian tinggal masukin aja ke kotak suratnya gitu kan. Dan selesai gitu kan. Nah, IP juga gitu ya. Dia langsung kirim paket datanya ke alamat tujuan tanpa basa-basi atau bikin janji temu dulu gitu. Dengan komputer penerima cepat dan praktis gitu. Lalu ada base effort. Jadi semisal nih ada kurir yang kepanasan bawa paket gitu, tapi ada salah satu paket yang jatuh di jalan gitu. Nah, IP ini kurir yang rajin gitu kan, kalau bisa dianggap gitu kan. Dia bakal berusaha semaksimal mungkin gitu kan buat nganterin paket kalian gitu. Tapi gitu dia nggak kasih garansi 100% paketnya bakal sampai gitu dengan selamat. Dia nggak sedia resi pelacakan gitu kan. Dan kalau paketnya hilang atau rusak di tengah jalan, si IP ini tuh nggak ngirim ulang gitu. Kok bisa gitu kan? Nah, itu kita tenang aja gitu karena tugas ngirim ulang itu kalau ada yang hilang itu adalah tugasnya protokol TCP gitu kan yang ada di lapisan atasnya gitu. Jadi IP itu bisa fokus nganter barang secepat mungkin gitu kan tanpa beban pikiran gitu. Lalu ada media independen. Nah, paket IP itu jadi dia tuh nggak peduli ya dia mau dilewatin lewat mana gitu kan, mau lewat kabel tembaga, mau lewat kabel nyambung kabel ke fiber optik di bawah laut atau terbang lewat sinyal wireless wifi gitu kan. Eh, bentuk paket IP itu tetap sama gitu kan,
dia bisa menyesuaikan diri dengan penumpangan di berbagai jenis media fisik ataupun tanpa harus mengubah isi datanya gitu. Oke, mungkin cukup sekian eh, video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fandika Nugraha dengan NPM 2578297 dari kelas TRI 2D. Di sini saya akan melanjutkan mempresentasikan pada modul 8.2, yaitu IP versi 4 paket. Sini 8.2.1 yaitu IP versi 4 paket header. Nah, IP versi 4 Internet Protocol version 4 itu adalah protokol komunikasi utama yang bekerja pada layer 3 atau bisa dibilang network layer. Itu dalam model OSI. Agar data bisa sampai ke tujuan dengan aman dan akurat gitu. Data tersebut dibungkus dengan informasi pengontrol yang disebut header. Fungsi utama header ini bertindak seperti skrip alamat pada amplop surat, memastikan paket data dapat merute dan terkirim melewati berbagai router hingga mencapai perangkat tujuan akhir. Dan struktur di dalam header. Nah, ini terdiri dari kumpulan kolom field khusus yang berisi nilai angka biner. Nilai biner inilah yang dibaca dan diperiksa oleh perangkat jaringan seperti router di sepanjang perjalanan paket. Nah, di sini 8.2.2 ini IP versi 4 paket header, yaitu fieldnya. Nah, field ini gambar ini menunjukkan visualisasi terstruktur anatomi dari header IP versi 4. Dia setebal 20 bits minimum ya, minimum. Diagram ini dibaca dari kiri ke kanan ya, dari kiri ke kanan dan dari atas ke bawah. Nilai biner di setiap kolom field itu berfungsi untuk mengidentifikasi pengaturan paketnya. Di dalam kolom dalam header ini paket IP versi 4, fungsi dari setiap kolom penting yang ada pada gambar ini itu version, ada version. Nah, version ini menentukan versi IP yang digunakan untuk IP versi 4. Nilai binernya itu adalah 0100 atau angka 4 ya. Dan IHL, Internet Header Length. Nah, ini untuk berfungsi mengidentifikasi ukuran total dari header paket itu sendiri. Dan ada DS. Di DS ini kolom untuk menentukan prioritas paket atau kualitas layanan. Di dalamnya terdapat sub kolom ya, DSCP dan ECN untuk manajemen antrean data dan deteksi kongestinya. Dan ada total length. Total length ini atau panjang total ini berfungsi untuk ukuran keseluruhan paketnya, termasuk header dan data pilotnya. Dan ada flag. Nah, flag ini dia yang artinya bendera ya. Nah, flag ini 3 kolom yang bekerja sama untuk memotong atau bisa dibilang fragmentasi dan menyusun kembali paket
jika ukurannya terlalu besar saat melewati jalur jaringan tertentu. Lalu di sini ada time to time to live atau TTL. Ini berfungsi untuk batas umur paketnya. Dia seperti berupa hitungan hop, count. Nah, jika nilai habisnya menjadi 0, itu paket akan dibuang agar tidak berputar selamanya di jaringan gitu. Lalu ada protokol. Nah, protokol ini digunakan untuk memeriksa apakah terjadi kerusakan atau error pada header selama proses itu pengiriman. Dan ada source IP address. Nah, source IP address atau alamat IP sumber ini alamat IP 32 bit milik perangkat si pengirim paketnya. Dan ada destination IP address atau alamat IP tujuannya. Nah, ini alamat IP 32 bit si milik perangkat penerima paketnya. Oke, mungkin segitu saja yang dari modul 8.2 titik ini 8.2 ini IP versi paket IP versi 4 paket. Oke, cukup sampai di sini saja penjelasan modul ini. Saya akhiri, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan presentasi chapter 8 di modul 8.3, paket IPv6. Oke, ada keterbatasan IPv4. IPv4 masih digunakan hingga saat ini. Topik ini membahas tentang IPv6 yang pada akhirnya akan mengadakan IPv4. Untuk lebih memahami kenapa Anda perlu mengetahui protokol IPv6, ada baiknya mengetahui keterbatasan IPv4 dan keunggulan IPv6. Selama bertahun-tahun, protokol dan proses tambahan telah dikembangkan untuk mengatasi tantangan baru. Namun, bahkan dengan perubahan tersebut, IPv4 masih memiliki 3 masalah utama. Pertama, penipisan alamat IPv4, kurangnya konektivitas ujung ke ujung, dan meningkatnya kompleksitas jaringan. Gambaran umum IPv6. Jadi pada tahun 90-an ya, Internet Engineering Task Force mulai prihatin dengan masalah-masalah pada IPv4 dan mulai mencari penggantinya. Jadi aktivitas ini mengarah pada pengembangan IP versi 6, mengatasi keterbatasan IPv4 dan merupakan peningkatan yang signifikan dengan fitur-fitur yang lebih sesuai dengan kebutuhan jaringan saat ini. Dan di masa mendatang, peningkatan yang diberikan oleh IPv6 meliputi hal-hal berikut. Ruang alamat yang lebih luas, penanganan paket yang lebih baik, menghilangkan kebutuhan akan NAT. Oke, kolom header paket IPv4 dalam header paket IPv6. Salah satu peningkatan desain utama IPv6 dibandingkan IPv4 adalah penyederhanaan header IPv6. Sebagai contoh, header IPv4 terdiri dari header yang panjang variabel 20 oktet hingga 60 byte jika bidang opsi digunakan, dan 12 bidang header dasar, tidak termasuk bidang opsi dan bidang padding. Oke, kemudian oke, cukup video dari saya. Saya Ri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kezia Desa Buginting dengan PM 2578242. Di sini saya ingin melanjutkan yaitu penjelasan pada modul 8 di 8.4. Bagaimana rute tuan rumah?
Di sini ada 8.4.1 keputusan penerusan host. Dengan IP versi 4 dan IP versi 6, paket selalu dibuat di host sumber. Host sumber harus dapat mengarahkan paket host ke tujuan. Untuk melakukan ini, perangkat akhir host membuat tabel protean mereka sendiri. Topik ini membahas bagaimana perangkat akhir menggunakan tabel protean. Di sini juga host dapat mengirim paket ke beberapa tempat. Yang pertama, eh, ke diri sendiri. Host dapat melakukan ping sendiri untuk mengirim paket ke alamat IP versi 4 khusus 127.0.0.1 atau alamat versi 6 yang sudah disebut sebagai antarmuka loopback. Ping antarmuka loopback menguji tumpukan protokol TCP atau IP pada host. Yang kedua ada host lokal. Ini adalah host tujuan yang berada di jaringan lokal yang sama dengan host pengirim. Kemudian ada host jarak jauh. Ini adalah host tujuan di jarak jauh. Host sumber dan tujuan tidak berbagi alamat jaringan yang sama. Nah, di sini ada gambar PC yang terhubung ke host lokal di jaringan yang sama. Ini PC yang ke jaringan sama dan ini PC ke host jarak jauh. Nah, selanjutnya perangkat akhir sumber menentukan apakah alamat IP tujuan berada di jaringan yang sama dengan perangkat sumber itu sendiri. Di sini ada IP versi 4. Perangkat sumber menggunakan subnet match sendiri bersama dengan IP versi 4 sendiri dan alamat IP versi 4 tujuan untuk membuat penentuan ini. Dan dalam IP versi 6, router lokal mengiklankan alamat jaringan lokal atau awalan ke semua perangkat ke jaringan. Nah, di jaringan rumah atau bisnis, mungkin kita memiliki beberapa perangkat kabel dan nirkabel yang saling terhubung menggunakan perangkat perantara, seperti saklar LAN atau titik akses nirkabel atau web. Perangkat perantara ini menyediakan interkoneksi antara host lokal di jaringan lokal, dan rumah lokal dapat saling menghubungi dan berbagi informasi tanpa memerlukan perangkat tambahan. Nah, di sini pada 8.4.2 ada gerbang default. Itu perangkat jaringan atau router atau saklar layer 3 yang dapat menargetkan lalu lintas ke jaringan lain. Hmm, di sini juga menggunakan analogi bahwa jaringan itu seperti ruangan. Maka gateway default seperti ambang pintu. Jika kita ingin pergi ke ruangan atau jaringan lain, kita perlu menemukan ambang pintu. Pada jaringan, gateway default biasanya berupa router dengan fitur-fitur berikut ini. Ada 3, yaitu memiliki alamat IP lokal dengan rentan alamat yang sama dengan host lain di jaringan lokal. Yang kedua itu dapat menerima data ke jaringan lokal dan meneruskan data keluar ke jaringan lokal. Yang ketiga ini meruteikan lalu lintas ke jaringan. Ini diperlukan untuk mengirim lalu lintas luar jaringan lokal. Lalu lintas tidak dapat diteruskan ke luar jaringan lokal jika tidak ada gateway default. Alamat gateway default tidak dikonfigurasi atau gateway default tidak aktif. Nah, selanjutnya di sini ada 8.4.3 yaitu host router ke gateway default. Tabel perotean biasanya dapat menyertakan gateway default. Di IP versi 4, hostname penerima alamat IP versi 4 dari gateway default, baik secara dinamis atau dynamic, host configuration protocol atau DHCP, atau konfigurasi secara manual. Di IP versi 6, router mengiklankan alamat gateway default untuk host dapat dikonfigurasi secara manual.
Di gambar ini ada visi 1 dan visi 2 dikonfigurasi dengan alamat IP versi 4, yaitu 192.168.10.0/24.1 sebagai gateway default. Nah, selanjutnya pada 8.4.4 tabel protean host. Pada host Windows, perintah routeprint atau nestart dapat digunakan untuk menampilkan tabel protean host. Dua perintah menghasilkan output yang sama. Hasilnya mungkin tampak luar biasa pada awalnya, tetapi cukup sederhana untuk dipahami. Di sini ada simulasi gambarnya, teman-teman. Topologi simpel dan output yang dihasilkan oleh perintah netstart F. Nah, di sini juga ada tabel protein versi 4 untuk visi 1. Nah, memasukkan perintah nestar atau perintah cetak rute yang setara menampilkan 3 bagian yang terkait dengan koneksi tampilan TCP atau IP1 ini, yaitu ada 3. Yang pertama ada antarmuka, yang kedua ada tabel rute IP versi 4, dan tabel rute IP versi 6. Di sini ada tulis, nanti kita bisa mengerjakannya di network kita sendiri-sendiri, teman-teman. Mungkin hanya itu penjelasan yang bisa saya jelaskan pada modul 8.4. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya mengucapkan terima kasih. Saya akan menjelaskan 8.5, yaitu kita akan introducing code, atau kita akan input. Di sini tuh ada router packet forwarding decision, yang dimana topik sebelumnya itu kita membahas pada perutuan host, yang sebagian besar juga URL router yang merupakan perangkat perantara router juga beserta di routeran. Nah, apa yang terjadi ketika paket tiba di interface root? Nah, router itu akan memeriksa alamat tujuan IP tujuan paket dan mencari tabel perutuhannya untuk menentukan kemana harus meneruskan paket. Nah, tabel perutuhan itu berisi di daftar semua alamat jaringan yang diketahui dan tempat meneruskan paketnya. Nah, entry ini dikenal sebagai entry root atau router. Nah, router juga akan meneruskan paket menggunakan entry root pencacaran yang terbaik. Nah, selanjutnya ada IP routing table. Nah, tabel perutuhan ini berisi entry jaringan yang mencantumkan semua kemungkinan tujuan jaringan yang diketahuinya. Nah, tabel perutuhan ini menyimpan 3 jenis rute, yaitu jaringan yang terhubung langsung, dan jaringan jarak jauh, dan default route. Nah, ini lalu ada static perutuhan statis ya. Nah, rute statis adalah entry rute yang dikonfigurasi secara manual. Nah, gambar ini merupakan contoh router statis yang dikonfigurasi secara manual pada router 1. Nah, rute statis itu mencakup alamat jaringan jarak jauh dan alamat IP router lompatan berikutnya. Jika ada perubahan di topologi jaringan, tentu saja tidak diperbarui secara otomatis dan harus dikonfigurasi ulang secara manual. Misalnya pada gambar router 1, yang dimana dia tuh memiliki rute statis untuk mencapai jaringan 10.1.1. Nah, melalui R2. Nah, jika jalur yang lagi tersedia, R1 itu perlu dikonfigurasi ulang dengan rute statis baru jaringan 10.1 melalui R3. Nah, tipe 3 itu perlu memiliki entry root dalam tabel perutuhannya untuk mengirim paket jika tujuannya itu untuk 10.1. Nah, lalu ada dynamic routing, perutuhan dinamis. Nah, protokol perutuhan dinamis ini yang memungkinkan router untuk secara
otomatis mempelajari tentang jaringan jarak jauh, termasuk rute default dari router lain, router yang menggunakan protokol, routeran dinamis secara otomatis, berbagai informasi, kebutuhan dengan router lain, dan mengkompensasi perubahan topologi, apapun tanpa melibatkan administrator jaringan jika ada perubahan dalam topologi jaringan. Nah, router ini juga membagikan informasi menggunakan protokol perutuhan dinamis yang secara otomatis memperbarui perutuhan mereka. Nah, lalu di sini ada Nah, di sini kita ada introducing ke IP core. Nah, perhatikan pada gambar router 2. Nah, dia itu terhubung ke internet. Karena itu administrasi mengkonfigurasi S1 dengan status default yang mengirim paket ke R2. Ketika tidak ada entry khusus dalam tabel perutuhan yang cocok dengan alamat IP tujuan, R1 dan R2 itu juga menggunakan perutuhan OSPF untuk mengiklankan jaringan yang terhubung langsung. Show IP ini dia tuh untuk perintah mode exit yang diistimewakan itu tuh untuk show IP untuk melihat tabel perutuhan IPv4 pada router Cisco IOS. Contohnya dia akan menunjukkan tabel perutuhan IPv4 router 1 di awal setiap entry perutuhan adalah kode yang digunakan untuk mengidentifikasi jenis router atau bagaimana router itu dipelajari. Nah, sumber umumnya tuh memiliki kode yaitu L sebagai alamat IP antarmuka yang terhubung langsung, C sebagai jaringan yang terhubung langsung, dan S itu router status dikonfigurasi secara manual oleh administrator. Lalu ada OSPF dan D itu AirGuard. Sepertinya cukup untuk penjelasan dari modul 8. Di sini kami akhiri, maaf jika ada salah kata, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.